Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 19:35 waktu Indonesia Barat, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu di Rihlah Imani Academy yang kita cintai pada malam hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak baik tanpa memperpanjang mukadimah, sebelum kita mulai webinar kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oh baik, suaranya kecil ya. Oke, sebentar. Oi. Nggak ada suaranya. Oke baik. Sebelumnya izin Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar dengan baik atau belum ya? Oke baik, alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih kurang jelas, Pak Ahmad, izin. Oke. Sementara saya lanjutkan dulu. Kalau semisal ada yang terputus, gitu boleh tolong dibantu untuk diinterupsi Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita sehingga kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum kita mulai ke webinar kita pada malam hari ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa itu Rihlah Imani Academy. Baik, saya izin share screen layar saya. Sebentar.
Baik, apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Oh, terlihat ya, baik. Kalau begitu saya share screen lagi. Oke, baik. Jadi, Rihlah Imani Academy ini merupakan komunitas edukatif yang bersifat eksklusif yang disupport oleh sahabat wisata Imani, Rumah Quran Darul Fajar, Once Umroh, dan juga Zen Group sebagai wadah untuk menampung para jemaah yang sudah pernah mengikuti umroh atau yang ingin mengikuti umroh secara mandiri, yang harapannya ke depannya nanti dari komunitas ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu-ilmu khususnya di ilmu keagamaan dan juga ilmu-ilmu praktis ketika melakukan umroh mandiri seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan kami yang ada di dalam komunitas ini terbagi atas 3 kegiatan utama. Yang pertama itu ada webinar bulanan. Jadi nanti kami akan menyediakan topik-topik praktis ya terkait tips-tips perjalanan mandiri, kemudian ada strateginya nih, misalkan cara memesan tiket, kemudian untuk visanya bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian setiap pekannya insya Allah kami juga menyediakan kajian berupa tahsin Al-Quran, kemudian ada kajian tauhid, kajian umum, serta kajian yang berkaitan dengan manasik umroh atau haji, sebagaimana yang dilakukan pada saat ini. Dan yang ketiga, insya Allah itu juga akan ada seminar tahunan, di mana pada seminar tahunan ini akan bersifat inspiratif gitu ya, untuk memperluas wawasan Bapak Ibu dan juga untuk mempererat ukhuwah Islamiyah bagi sesama Muslim di dalam komunitas ini. Nah, kemudian secara keanggotaan, untuk menjadi bagian dari Rihlah Imani Academy ini dapat diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama itu ada keanggotaan selama 1 tahun dengan infaknya sebanyak Rp500.000, dan ini sudah termasuk bonus e-book umroh mandiri untuk 100 member pertama yang mendaftar. Nah, kemudian ada jalur yang kedua, yaitu peserta paket open trip sahabat wisata Imani. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah mengikuti umroh bersama sahabat wisata Imani, itu Bapak Ibu dapat secara gratis masuk ke dalam membership dari Rihlah Imani Academy ini sendiri. Seperti itu. Nah, keuntungannya apa aja nih kalau kita mendapatkan membership di dalam komunitas ini? Jadi ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu nih update-update terbaru seputar umroh, haji, dan juga halal tour gitu ya. Kalau misalkan nantinya ada yang baru nih, mungkin ada regulasi terbaru yang dikeluarkan dari pemerintah kerajaan Saudi gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa juga sharing-sharing gitu di sana. Nah, kemudian nanti juga ada kajian pekanan dan ini bersifat gratis gitu ya. Sudah disediakan oleh admin dari Rihla Imani Academy. Kemudian juga ada gratis akses ke webinar bulanan yang bermanfaat, dan juga nantinya setiap member akan mendapatkan subsidi tiket ketika mengikuti seminar atau workshop tahunan. Dan yang gak kalah menariknya, itu Bapak Ibu juga dapat promo khusus pada produk-produk yang dikeluarkan oleh sahabat wisata Imani. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada dalam komunitas ini, kemudian mau ikut umroh lagi gitu ya sama sahabat wisata Imani, itu nanti juga akan ada promo-promo khusus yang gak kalah menarik begitu Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, saat ini kita juga ada promo untuk membership ya, dimana promo ini gak kalah menarik, dimana di sini kami menyediakan keanggotaan selama 1 tahun dengan infaknya mulai dari 200.000 saja. Bapak Ibu bisa mendapatkan akses sepanjang tahun gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan deh 1 hari aja 1 tahunnya 365 hari gitu ya. Nah, bisa dibilang untuk 1 hari itu Bapak Ibu hanya perlu mengeluarkan uang nggak kurang dari Rp1.000 nih untuk berada di dalam komunitas ini. Dan Bapak Ibu juga akan mendapatkan berbagai insight-insight menarik di dalam komunitas ini.
Dan yang kedua, itu bagi Bapak Ibu yang beruntung itu akan mendapatkan door prize untuk 3 peserta webinar terpilih. Dan salah satu cara untuk meningkatkan peluang terpilihnya Bapak Ibu menjadi bagian dari komunitas kami melalui door prize ini adalah dengan aktif pada sesi tanya jawab. Seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Insya Allah di sini dengan Ustadz Amar ya. Nanti Ustadz Amar akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait manasik haji seperti fikih-fikihnya, kemudian ada rukun haji seperti itu ya. Halo Ustadz Amar, selamat sore. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sudah sini. Oh, ya. Silakan Ustadz. Saya udah mulai ya. Ini phone lagi di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Ammar. Kebetulan saya dari Lombok dan sempat mengemban pendidikan di salah satu kampus di Timur Tengah di Universitas Ummul Qura di kota Makkah Al-Mukarramah, dan pada hari ini diberikan kepercayaannya untuk sedikit menjelaskan terkait jenis-jenis haji dan juga mungkin fikih-fikihnya. Mungkin jamaah yang hadir sekarang tidak semua sudah mendaftar haji, atau mungkin bahkan ada yang belum mendaftar ya, kayak ya udah pingin tahu aja dulu, belum ada planning kapan mau berangkat atau belum ada gambaran kapan rezekinya untuk berangkat. Tapi insya Allah dengan menghadiri ini kita mengharapkan bahwa apa yang kita niatkan dengan ikhlas, insya Allah Allah akan bantu untuk membukakan jalannya insya Allah untuk kita semua. Pertama, kita perlu sama-sama ketahui bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang merupakan rukun. Rukun apa jemaah? Rukun Islam yang kelima. Yang itu menjadikan kita harus melaksanakannya, tapi dengan catatan jika mampu. Ya. Jadi pengecualian, penghususan haji ini merupakan rukun yang harus kita kerjakan jika kita mampu. Apalagi di kondisi yang kita sama-sama tahu, dengan Indonesia sekarang sudah berapa antrian hajinya, sampai 27 tahun kalau saya nggak salah. Yang haji plus pun sekarang sudah antri sampai 7 atau 10 tahun. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang perlu kita sama-sama ketahui supaya kita tidak merasa down, supaya kita tidak merasa, aduh mungkin berat buat berangkat haji, ibadah haji dan umrah, jamaah yang dirahmati Allah, ini merupakan ibadah undangan. Yang dimana kita datang ke Baitullah, kita datang ke rumahnya Allah, karena yang punya rumah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita untuk beribadah. Afwan, anak konfirmasi suaranya jelas insya Allah katanya. Insya Allah jelas Ustaz. Oke, baik. Yang kita datang itu karena diundang. Jadi mungkin banyak yang berpikir, ya ekonomi saya sulit. Mungkin ada yang berpikir kalau saya banyak kebutuhan buat nabung untuk berangkat haji atau umrah itu susah. Pemikiran-pemikiran seperti itu perlu kita buang jauh-jauh. Karena apa? Karena datangnya kita ke tanah suci, entah itu untuk melaksanakan ibadah umrah maupun haji, itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Memanggil kita untuk datang, memanggil kita untuk beribadah di rumahnya, memanggil kita karena Allah ingin menaikkan derajat kita. Oke, kita akan masuk ke keutamaan dari ibadah haji. Jadi jamaah semua yang hadir di webinar ini, yang insya Allah Allah muliakan, haji merupakan ibadah yang sangat mulia, dan seperti yang saya sebutkan tadi merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan
oleh seluruh kaum muslimin ya yang mampu. Dan ibadah haji ini merupakan ibadah atau amalan yang paling afdal. Yang jika seorang mukmin mampu mengerjakannya, maka insya Allah Allah akan bukakan semua pintu kebaikan baginya. Ketika kita berpikir berangkat haji membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, yang kita pikir kita mengeluarkan uang yang kemudian habis ketika kita berangkat, itu pemikiran yang perlu kita hilangkan. Karena apa jamaah? Karena ketika kita berangkat untuk melaksanakan entah itu umrah ataupun haji, itu kita datang ke tempat yang paling mulia. Kita datang ke tempat yang dimana di sana ibadah itu nilai pahalanya 100.000 kali lipat lebih besar daripada ketika kita beribadah di tempat lainnya kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maka konsep yang sama-sama perlu kita tanamkan bahwa konsep rezeki itu Allah yang atur. Ketika kita datang memenuhi undangannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin membukakan pintu rezeki dan pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya bagi kita semua, insya Allah. Kemudian ibadah haji dan umrah juga merupakan jihad bagi para wanita. Yang di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa wanita juga memiliki jihadnya, yang di mana di dalamnya tidak terdapat peperangan, yaitu haji dan umrah. Kemudian orang yang berhaji dan umrah merupakan tamunya Allah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa tamu Allah itu ada 3. Yang pertama itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, kemudian orang yang menunaikan haji, dan juga orang yang berumrah. Ini merupakan beberapa keutamaan-keutamaan dari ibadah haji dan juga umrah. Di antara keutamaan lainnya dari ibadah haji dan umrah adalah apa? Doa yang akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari yang hadir semua saat ini ada yang sudah pernah berangkat umrah kemudian berkata, saya sudah pernah umrah kok, tapi ada doa saya yang masih belum dikabulkan sampai sekarang. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa bentuk pengabulan doa itu tidak selamanya Allah memberikan apa yang kita minta. Tidak selamanya atau tidak selalu Allah berikan apa yang kita sebut dalam doa kita. Bisa jadi apa yang kita minta itu sesuatu yang akan menjadi hal yang merugikan kita ke depannya. Sehingga Allah gantikan dengan sesuatu yang memang kita butuhkan. Atau bisa jadi doa-doa itu dikumpulkan, kemudian apa jamaah? Kemudian itu akan menjadi tambahan amalan kebaikan di akhirat nanti. Sampai disebutkan oleh baginda Nabi SAW bahwa seandainya orang-orang itu tahu besarnya pahala dari doa yang kami tangguhkan pengabulannya, jadi kita berdoa tiap hari, berdoa tiap waktu, kemudian Allah belum kasih di dunia. Tapi itu akan menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti. Nabi bilang, seandainya mereka tahu betapa besar pahala dari doa-doa yang kami tangguhkan pengabulannya, niscaya kalian akan berharap tidak ada satupun doa kalian yang Allah kabulkan di dunia. Kemudian yang selanjutnya, orang yang meninggal dunia ketika sedang dalam perjalanan melaksanakan haji maupun umroh, ini masih dalam perjalanan, belum melaksanakan ya, maka insya Allah itu akan dicatat pahala baginya bahwa dia telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mungkin itu beberapa keutamaan dari ibadah haji dan umroh yang semoga bisa sama-sama kita pahami. Kemudian
karena ini momennya mau menjelang ibadah haji, maka buat yang belum pernah berhaji atau mungkin belum pernah belajar fikih haji sebelumnya, berpikir bahwa ibadah haji dan umroh itu sama, ya udah satu gitu. Namun kita perlu sama-sama mengetahui bahwa ibadah haji itu ada beberapa jenis. Inti ibadahnya satu, inti ibadahnya sama, namun ada beberapa hal yang membedakan. Ya, yang pertama itu ada namanya haji ifrad, jemaah. Haji ifrad ini merupakan salah satu jenis manasik haji. Ini bisa sambil dibaca, yang hanya berihram untuk haji tanpa dibarengi dengan umrah. Artinya gimana? Jadi kita datang untuk berhaji, kita mengenakan ihram, dan niat yang kita ucapkan itu hanya untuk melaksanakan haji. Jadi kita tidak umroh terlebih dahulu. Mungkin kalau ada yang sudah pernah berhaji, ketika berangkat dari Indonesia, kita sampai di Tanah Suci, maka kita akan berihram untuk melaksanakan umroh pertama. Setelahnya ketika memasuki hari Arafah, kita akan berihram lagi, kemudian meniatkan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu nanti beda lagi jenisnya. Yang ini ifrad, dia hanya datang mengenakan ihram di bulan haji untuk meniatkan hanya untuk berhaji tanpa melaksanakan ibadah umrah. Dan kapan seseorang bisa melakukan haji ifrad atau dia boleh berhaji tanpa melakukan umrah sebelumnya? Di bulan haji ya, kita bahas di bulan Zulhijjah. Ini ketika orang tersebut telah melaksanakan ibadah umrah sebelum bulan Zulhijjah. Jadi entah itu di bulan Zulqa'dah atau di bulan Ramadan misalnya atau di Syawal. Kemudian dia menetap tinggal di Mekah sampai haji. Maka ketika masuk bulan haji, dia hendak berhaji, dia cukup meniatkan untuk ibadah haji dan tidak perlu membawa atau tidak perlu membayar dam atau hadyu. Tidak ada beban bagi mereka untuk membayar dam atau hadyu karena ibadah hajinya tidak dibarengi dengan ibadah umroh. Tidak ada di situ melepas ihram kemudian mengenakannya lagi di bulan haji. Atau bisa juga orang yang sudah umroh kemudian keluar dari kota Mekah dan ketika dia kembali dia sudah meniatkan bahwa dia hanya datang untuk berhaji. Jadi ketika dia keluar, ini umrohnya dilakukan sebelum bulan haji jamaah ya. Jadi sebelum bulan haji dia sudah berumroh, kemudian pulang. Ketika masuk bulan haji dia kembali dan tidak melaksanakan umroh ketika tiba di kota Mekah. Dia langsung mengenakan ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ini disebut dengan haji ifrad, yang dimana antara haji dan umrah itu terpisah. Ketika orang ini datang, dia hanya cukup melaksanakan tawaf kudum, kemudian langsung melanjutkan ke Mina atau Arafah, tergantung. Namun jika orang tersebut di awal melakukan tawaf kudum dan melanjutkan dengan sa'i, maka nanti di akhirnya orang itu sudah tidak perlu melakukan sa'i lagi di tawaf ifadah. Jadi di haji itu ada tawaf kudum, kemudian ada tawaf ifadah di akhir, penutup. Ketika di tawaf kudum dilanjutkan dengan sa'i, maka nanti di akhir, di tawaf ifadah dia hanya cukup melaksanakan tawaf tanpa sa'i. Jadi intinya tidak ada ibadah umroh yang dilaksanakan sebelum haji. Jadi kalau dilaksanakan di awal tawaf dan sa'i, dan ini boleh ya, melaksanakan tawaf dan sa'i sebelum memulai ibadah haji, kemudian di akhir hanya tawaf, itu boleh. Wallahu ta'ala alam. Itu yang jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya haji tamattu'. Haji tamattu' ini adalah berihram untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan haji. Setelah itu berihram untuk haji. Ini yang umum atau yang biasa dilaksanakan oleh jamaah haji dari Indonesia. Jadi biasanya dari Indonesia mereka datang, berangkat, kemudian memasuki bulan Zulhijjah, di Tanah Haram mereka langsung melaksanakan ibadah umrah yang diniatkan
disambungkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau yang tadi ifrat itu umrohnya sebelum masuk bulan Zulhijjah. Kalau yang tamattu ini umrohnya di bulan haji, di bulan Zulhijjah. Maka bagi orang tersebut diwajibkan untuk menyembelih hadyu. Kapan dilaksanakan penyembelihan hadyu ini? Diperintahkan untuk menyembelih hadyu ini setelah selesai dia mencukur rambutnya, setelah selesai tahallul. Jadi seperti itu. Kalau yang ifrat tadi tidak perlu, tidak ada kewajiban baginya hadyu. Adapun yang tamattu maka harus baginya untuk memotong hadyu. Dikarenakan dia mengenakan kain ihram di bulan haji, melaksanakan ibadah umrah, kemudian melepasnya dan mengenakannya kembali. Tapi seandainya orang ini setelah umrah dia tidak melepaskan kain ihramnya nyambung sampai haji, maka tidak perlu. Tapi nggak mungkin misalnya datang di awal kemudian 10 hari pakai kain ihram, cukup repot. Jadi dan biasanya ketika jamaah Indonesia berangkat atau jamaah haji dari negara manapun berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, biasanya sudah termasuk atau sudah diorganisir oleh pihak yang memberangkatkan. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, ini ada namanya haji qiran. Nah, haji qiran ini adalah orang yang berihram untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji sekaligus. Jadi dia melaksanakan ibadah umrohnya ini mepet dengan waktu haji. Dan mereka langsung membawa hadiunya, membawa sembelihannya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, beliau berangkat dari kota Madinah, mengenakan kain ihram, berniat untuk ibadah haji di haji wada beliau, dan beliau membawa serta hewan sembelihannya bersama beliau. Jadi ketika tiba di Mekah, Nabi SAW langsung melaksanakan ibadah umrah, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Dan Nabi membawa serta hewan sembelihannya dari kota Madinah. Ya. Berihram untuk haji dan umrah bersamaan. Jadi ketika niatnya, kalau yang lain, yang di awal tadi Afwan belum disebutkan, menyebutkan niatnya itu hanya labbaik Allahumma hajjan. Adapun untuk qiran ini yang membedakannya. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Adapun yang tadi yang tamattu dengan ifrat, maka keduanya niatnya hanya labbaik Allahumma hajjan. Adapun yang qiran, maka ini digabungkan sekaligus langsung niatnya labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya. Jadi maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini umrahnya, jadi berihramnya itu untuk umrah pertama kali, kemudian digabungkan dengan ibadah hajinya, dan ini biasa dilakukan dengan rentang waktu yang dekat. Jadi misalnya di tanggal 8-nya misalnya datang untuk umrah, kemudian langsung lanjut melaksanakan ibadah haji langsung ke Arafah di tanggal 9 tanpa melepas kain ihram. Wallahu taala alam. Ya, kemudian kita masuk ke bagaimana hukum dari berhaji. Ya. Hukum ibadah haji ini yang pertama wajib. Wajib bagi siapa? Wajib bagi orang muslim. Kemudian ini juga bisa wajib bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini juga wajib ketika orang tersebut harus mengqadha atau menggantikan ibadah haji orang lain yang diberikan amanah kepadanya. Ya. Kapan ibadah haji ini menjadi sunnah? Ibadah haji ini menjadi sunnah ketika orang tersebut masih belum balik. Masih anak-anak, masih belum ada jatuh kewajiban terhadap orang tersebut.
Dan ibadah haji ini bisa menjadi makruh kapan? Ketika seseorang melaksanakannya berulang-ulang di kondisi yang pertama ya, berulang-ulang di kondisi yang sama-sama kita ketahui bahwa sekarang ini tanah suci itu kota Makkah dan Madinah dengan banyaknya kaum muslimin di seluruh dunia itu sudah padat. Kemudian ada orang yang memaksakan berulang-ulang untuk berangkat haji tanpa ada kepentingan tertentu, yang dimana itu menyebabkan kuota itu berkurang atau menambah kepadatan dari tanah suci yang membuat orang jadi kurang leluasa, kurang nyaman. Dan ini bisa jatuh ke dalam hukum makruh. Kemudian kapan lagi dia bisa makruh? Ketika seorang wanita berangkat haji tanpa izin. Di sini tanpa izin ya, bukan tanpa mahram. Adapun ketika tanpa mahram, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Adapun katanya Syekh bin Bas rahimahullah taala mengatakan untuk haji yang pertama maka dibolehkan. Adapun haji yang kedua dan setelahnya maka tidak boleh wallahu taala alam. Namun ketika dia berangkat tanpa izin maka ini babnya berbeda. Babnya berbeda. Apalagi jika suaminya melarang, kemudian dia tetap berangkat, maka bisa jatuh ke dalam perkara yang haram, bukan lagi makruh. Dengan tentu saja dengan uzur syar'i ya, misalnya suaminya sedang tidak bisa menemani karena ada hal yang urgent atau mungkin suaminya bilang nanti tahun depan bareng dia, namun wanita tersebut memaksakan untuk berangkat, maka bisa jatuh ke dalam perbuatan yang haram. Kemudian kapan lagi haji ini bisa menjadi haram? Ketika di kondisi saat ini yang dimana pemerintah kerajaan Arab Saudi sudah menetapkan peraturan-peraturan, aturan-aturan, orang berhaji harus dengan izin yang resmi, kemudian kita memaksakan masuk, entah tanpa izin resmi ataupun dengan mengakali izin yang resmi. Misalnya kita lewat jalur gelap, karena banyak orang-orang yang masuk lewat jalur gelap hanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Padahal sebenarnya itu sudah diatur sedemikian sehingga orang bisa nyaman dalam beribadah. Namun banyak orang-orang yang memaksakan untuk tetap berangkat, dan ini ketika menimbulkan mudarat bagi orang lain maka bisa jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan mabrur ketika kita tidak berjalan sesuai prosedur. Ya, kita datang untuk beribadah itu undangan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang untuk sama-sama meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama meraih janji Allah yang dimana haji mabrur itu dijanjikan surga. Namun ketika caranya salah, maka ini bisa jatuh ke dalam dosa, perbuatan yang haram. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjut ke rukun dari ibadah haji. Dari rukun-rukun ini akan ada pembagian-pembagiannya. Yang pertama di situ ada niat. Jadi niat itu yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ketika seseorang mengenakan kain ihram, kemudian membaca niat untuk berhaji, yang dimana untuk haji ifrad dan juga tamattu, maka niatnya labbaik Allahumma hajjan saja, dan itu dibaca dari rumahnya sebelum berjalan menuju ke Arafah. Kemudian untuk haji qiran, yang itu dibaca labbaik Allahumma hajjan wa umratan atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, yang itu dimana dibaca dari tempat miqat ya, karena ini umroh dibacanya dari miqat. Adapun haji dibaca dari rumah sebelum masuk ke Arafah. Adapun untuk qiran itu berbeda karena menggabungkan antara umrah dengan haji, maka niatnya dibaca dari tempat miqat sesuai niat umrah. Kemudian setelah selesai niat, dilanjutkan dengan wukuf di Arafah.
wukuf di Arafah ini kapan waktunya? Wukuf di Arafah ini dimulai dari setelah waktu zuhur. Jadi jamaah ini sudah datang berkumpul di Arafah, kemudian menunggu waktu zuhur, masuk waktu zuhur, maka melaksanakan sholat zuhur dan juga asar berjamaah, di jamak dan di qasar, dilanjutkan dengan khutbah Arafah, dan setelahnya apa yang dilakukan? Memperbanyak doa. Berdoa, meminta, mengaji, berzikir, memohon ampunan, segala sesuatu yang bisa kita lakukan, membaca Al-Quran, apapun itu. Karena apa? Karena hari wukuf di Arafah ini, Allah yang langsung turun ke langit dunia, dan berjanji untuk mengabulkan setiap permohonan hambanya. Dan ini merupakan kesempatan luar biasa yang tidak didapatkan oleh semua orang. Maksudnya tidak semua orang pada saat itu sedang berada di Arafah. Tidak semua kaum muslimin pada saat itu sedang berada di Arafah. Maka dari itu yang punya kesempatan hanya orang-orang yang diundang oleh Allah pada waktu tersebut. Maka manfaatkanlah waktu tersebut dengan maksimal untuk berdoa, meminta, berzikir, memohon ampunan, membaca Al-Quran, apapun itu. Dan jangan digunakan waktu tersebut untuk tidur. Jangan dibuang sia-sia keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, setelah selesai wukuf, itu kita melaksanakan tawaf ifadah. Ini kita bahas rukun ya. Kita bahas rukun-rukunnya ya. Adapun setelah wukuf itu nanti ada mabit dulu di Muzdalifah, kemudian dilanjutkan ke Mina, baru setelah itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini melaksanakan tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 putaran, dilanjutkan dengan sa'i, yang dimana ini menjadi tanda telah berakhirnya atau selesainya ibadah haji. Jadi tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul. Tawaf ifadah dan sa'i serta tahallul ini posisinya bisa ditukar. Misalnya selesai wukuf, jamaah mau tawaf ifadah dulu, maka setelah tawaf ifadah boleh langsung tahallul, potong rambut. Tapi kalau setelah wukuf memilih melontar jumroh, maka setelah melontar jumroh boleh tahallul. Tawaf ifadah dan sa'inya boleh diakhirkan. Ibadah haji itu tidak sama dengan ibadah umrah. Ibadah umrah tahallulnya itu hanya satu, memotong rambut di akhir setelah selesai melaksanakan sa'i sebanyak 7 putaran. Adapun ibadah haji maka dia punya 2 tahallul. Tahallul yang pertama itu memotong rambut. Kapan dipotong rambutnya? Seperti yang saya sebutkan tadi, setelah selesai dari mabit di Muzdalifah, jamaah haji boleh memilih mau tawaf ifadah duluan, tawaf dan sa'i, selesai kemudian memotong rambut, atau mau melontar jumrah dulu, kemudian memotong rambut. Jadi bisa dipilih salah satu. Yang manapun dipilih insya Allah kedua-duanya sah. Ketika dia milih melontar dulu kemudian motong rambut, maka potong rambut itu menjadi tahallul yang pertama. Tawaf ifadahnya menjadi tahallul yang kedua. Dan selesai tawaf ifadah, selesai sa'i itu udah nggak perlu potong rambut lagi. Karena di haji potong rambutnya sekali. Ya. Jadi kalau ditanya apa arti kata tahallul, jangan bilang cukur botak. Tahallul itu adalah kata bahasa Arab yang diambil dari kata halala yuhallalu atau ahalla yahullu, wallahu ta'ala alam. Saya agak lupa yang artinya menghalalkan apa yang sebelumnya Allah haramkan. Di sini maksudnya ketika seseorang berihram ada hal-hal yang sebenarnya itu halal, namun di saat berihram Allah haramkan, tidak diperbolehkan. Taib. Jadi ingat di haji tahallulnya ada 2, yang pertama potong rambut, yang kedua itu tawaf ifadah. Tapi ketika tawaf ifadahnya dilakukan di awal, maka selesai dari Mina sudah selesai 2 tahallul secara
otomatis. Ya. Kalau tadi kita bahas rukun, kemudian kita lanjut ke yang wajib. Yang wajib dari ibadah haji ini adalah ihram dari miqat. Ihram dari miqat, miqatnya jamaah haji itu selain yang qiran adalah dari rumahnya. Dari tempat dia bermalam mengenakan ihram, membaca niat, miqatnya dari situ. Adapun yang qiran maka dia harus ke miqat. Kemudian selanjutnya ada mabit di Muzdalifah. Jadi tadi itu urutannya dari niat, kemudian kita ihram dan miqat. Dilanjutkan dengan wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah baru ke mabit di Muzdalifah. Ya. Nah, di sini mabit di Muzdalifah ini setelah selesai dari Arafah. Jadi waktu Arafah itu dari zuhur sampai sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib. Kemudian setelah maghrib, jamaah bersama-sama bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam, sholat maghrib dan isya'nya di Muzdalifah, kemudian beristirahat dan tetap dengan zikir dan doa. Ini masih mengenakan kain ihram jamaah ya. Sampai kapan di Muzdalifah? Di Muzdalifah ini sampai sunnahnya sampai setelah subuh. Tapi di kondisi sekarang itu biasanya pemerintah Arab Saudi akan menggerakkan bis dan sebagainya itu lebih awal, menyesuaikan kondisi dan waktunya. Atau kepadatan supaya tidak terlalu menumpuk. Jadi setelah wukuf, lanjut ke mabit di Muzdalifah. Nah, setelah mabit di Muzdalifah ini yang ada dua opsi. Yang seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, di bawah ini ada melontar jamarat. Dijelaskan di situ. Melontar jamarat ini bisa didahulukan. Jadi dari Muzdalifah langsung melontar jamarat, kemudian balik ke Mina dan sudah boleh potong rambut. Ketika ini dikerjakan, maka setelah tahallul potong rambut sudah boleh ganti baju biasa, sudah boleh melepaskan ihram. Adapun yang memilih setelah mabit di Muzdalifah langsung tawaf ifadah dan sa'i, maka setelah selesai tawaf dia boleh menggunting rambut, namun setelah itu dia tetap harus melontar jamarat pada hari itu. Jumrah yang pertama yaitu jumrah Aqabah, hanya satu jamarat pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini harus ya. Walaupun waktunya lumayan panjang, ada keringanan sampai sebelum matahari terbenam pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Jadi teknisnya ketika dia sudah tawaf ifadah kemudian melontar, maka ketika keluar dari Mina itu sudah selesai kedua tahallulnya, karena haji ada 2 tahallul. Adapun kalau dia belum tawaf ifadah, dia baru melontar jumrah, keluar dari Mina dia masih punya kewajiban untuk menyelesaikan tawaf ifadah, yang dimana ketika tawaf ifadah belum dikerjakan maka masih ada larangan haji yang berlaku, larangan ihram yang berlaku walaupun ihramnya sudah boleh dilepas. Baru di akhir ini hanya untuk orang yang tinggal di luar kota Mekah ya. Ketika orang tersebut tinggalnya di luar kota Mekah, maka dia perlu wajib melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah. Cuman banyak orang yang salah persepsi di tawaf wada. Tawaf wada ini wajib bagi orang-orang yang berhaji. Tapi untuk yang umrah ini sebenarnya tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan tawaf wada bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kalau haji memang wajib. Sebelum keluar dari Mekah itu wajib melaksanakan tawaf wada. Yang dimana setelah melaksanakan tawaf wada, maka orang tersebut sudah tidak boleh lagi bermalam di kota Mekah. Sudah nggak boleh lagi bermalam di kota Mekah. Adapun kalau masih mau belanja dan sebagainya itu masih boleh. Kemudian saya juga pernah lihat ada yang selesai tawaf wada, dia jalannya mundur. Allah jamaah, agama ini mudah, jangan dipersulit. Allah kasih kemudahan, jangan kita persulit. Jalan biasa. Keluar jalan biasa. Yang penting kita tidak
tidur bermalam lagi di kota Mekah. Sudah, cuman itu yang diperintahkan. Jangan ditambah-tambahkan dengan hal-hal yang tidak perlu, yang memberatkan. Ya. Nah, ketika wajib ini ada yang luput jamaah semuanya, maka ini bisa digantikan dengan dam atau sembelihan. Kalau kita balik ke yang rukun, ketika itu luput, maka semua yang ada di situ itu masih bisa digantikan dengan dam, atau bisa digantikan dengan dam, tapi tidak dengan wukuf jamaah ya. Wukuf ini adalah inti dari ibadah haji. Ya. Al-Hajjul Arafah, kata Nabi SAW, haji itu adalah Arafah. Jadi ketika seseorang datang lengkap semuanya dikerjakan, tapi dia tidak masuk ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, dia tidak wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, maka tidak ada haji baginya. Adapun yang wajib dari haji, maka semuanya ini bisa digantikan ketika luput. Luput di sini dalam artian orang tersebut tidak mengerjakannya karena lupa atau karena ada uzur yang syar'i. Ketika dia lupa, maka baginya ketika dia lupa, maka tidak ada kewajiban dam baginya. Afwan, yang luput ini ketika dia lupa, maka dia diwajibkan untuk membayar dam, namun tidak ada dosa baginya. Tapi ketika dia melaksanakannya atau meninggalkannya dengan sengaja, maka dia wajib membayar dam, dan orang tersebut mendapatkan dosa ketika mengerjakannya. Jadi dia sengaja, misalnya tidak mabit di Mina, dia sengaja karena malas dan sebagainya, maka itu akan mengurangi pahala ibadah hajinya, dan wajib baginya untuk membayar dam. Kemudian selanjutnya syarat-syarat untuk berhaji. Jamaah semuanya, ibadah haji sebagaimana yang di awal kami sebutkan, ini merupakan ibadah undangan yang merupakan rukun Islam yang kelima, tentu memiliki syarat-syarat. Jadi agar tidak juga memberatkan bagi kaum muslimin. Yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Kemudian harus orang yang berakal. Orang yang kurang akal, entah itu karena penyakit dan sebagainya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berhaji. Kemudian selanjutnya orang yang sudah balik. Anak-anak yang belum balik, maka haji baginya sunnah, tidak wajib. Selanjutnya orang yang memiliki kemampuan perbekalan dan juga kendaraan. Nah, ini penting. Ketika hal yang nomor 4 ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut belum jatuh hukum wajib terhadapnya. Jadi nggak wajib masih dia haji. Apalagi di kondisi yang kita tahu sekarang, daftar haji antriannya panjang, itu kita daftar, ikhtiar, kita berharap Allah memudahkan, kita berharap Allah bukakan jalan agar segera bisa berangkat. Namun ketika belum ada panggilan, maka nggak perlu was-was karena itu masih belum jatuh wajib. Kecuali kita memang punya rezeki yang berlebih, yang kita bisa bersegera untuk berangkat. Misalnya kita punya rezeki lebih untuk daftar yang haji plus, misalnya yang antrinya 7 tahun, tapi kita milih daftar yang haji reguler. Kenapa? Karena lebih murah. Nah, maka ini bisa sebenarnya sudah jatuh wajib haji kepada kita. Karena apa? Karena kita pikir sudahlah, yang penting saya sudah daftar, udah usaha. Tapi sebenarnya Allah berikan kita kemampuan lebih, namun tidak kita gunakan, maka hal tersebut bisa jadi menjadi sebuah dosa karena sudah jatuh kewajiban. Kemudian yang terakhir adalah merdeka. Maka bagi orang yang tidak merdeka, mungkin sekarang sudah nggak ada, atau mungkin masih ada di sebagian negara-negara Afrika, bagi orang yang tidak merdeka, maka tidak ada
kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita mungkin agak cepat sedikit karena sudah lumayan jauh nih Ustaz ya waktunya ya. Kita Nggak apa-apa, lanjut Ustaz. ke Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kita lanjut apa saja adab-adab ketika kita mau berhaji ya. Kita perlu sama-sama pelajari jamaah bahwa ibadah haji merupakan ibadah undangan. Allah memberikan kita undangan dan itu juga sekaligus bisa menjadi ujian. Allah ingin melihat bagaimana dengan undangan tersebut kita bersikap, bagaimana dengan nikmat tersebut kita bersikap, apakah kita bersyukur kepada Allah, apakah itu menaikkan derajat atau ketakwaan kita, atau justru itu menjadi penyebab kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, yang paling pertama, yang paling penting ketika kita hendak berangkat haji, mendapatkan undangan itu apa jemaah? Kita memulai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang luput atau terlepas dari dosa dan maksiat. Maka ketika Allah memberikan keutamaan, ketika Allah memberikan nikmat yang dimana ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang luar biasa, yang tidak semua orang mendapatkannya, maka kita mulai dengan bertaubat. Sebelum kita bersyukur, kita bertaubat dulu. Kita bertaubat kenapa? Karena kita berharap bahwa hal tersebut, undangan tersebut, itu merupakan nikmat dan tidak menjadi ujian. Undangan tersebut itu menjadi hujah kita di akhirat, bukan menjadi hujah atas kita. Itu menjadi hujah yang membela kita, bukan hujah yang menjadi lawan kita di akhirat. Kemudian agar apa? Agar ibadah kita juga lebih maksimal. Bayangkan ketika kita banyak melakukan dosa yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui, kemudian kita datang ke sana beribadah kepada Allah dengan undangannya, kemudian kita kembali ke Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Itu bisa menjadi tanda bahwa haji kita tidak mabrur. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri haji yang mabrur itu adalah ketika pulangnya kita dari tanah suci, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika mungkin sebelumnya, misalnya yang laki-laki misalnya kita wajib sholat ke masjid, masih sholat di rumah mungkin misalnya di waktu subuh misalnya, atau maghrib atau isya mungkin masih sholat di rumah, pulang haji mulai rutin ke masjid. Kemudian yang sebelumnya misalnya malam itu tidak melaksanakan sholat witir, tidak membiasakan atau sholat sesekali. Balik dari haji mulai rutin melaksanakan sholat witir. Yang sebelumnya tidak sholat malam, pulang dari tanah suci jadi rutin sholat malam. Itu bisa menjadi tanda bahwa ibadah haji kita mabrur. Kenapa demikian? Karena ketika kita berangkat ke tanah suci dengan semangat, dengan niat, dengan rasa keinginan untuk beribadah yang luar biasa, maka sampainya di sini itu kita akan maksimalkan ibadah. Yang biasanya mungkin gak sholat qobliyah atau ba'diyah setelah sholat wajib, di sini rutin qobliyah ba'diyahnya. Yang biasanya mungkin baru ke masjid ketika qomat, di sini azan belum sudah duduk di saf paling depan. Mungkin kita heran kenapa di tanah suci bisa, karena sekeliling kita itu mensupport. Sekeliling kita itu seperti itu. Jadi kita pun terpacu untuk melakukannya. Dan itu diuji ketika kita kembali ke tanah air. Jadi semoga dengan taubat ini, sebelum kita berangkat, kembali ke tanah air, kita benar-benar bisa meneruskan, bisa konsisten dengan apa yang sudah kita mulai.
Kemudian selanjutnya hendaklah kita meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mungkin berpikir berangkat haji cuman ikut-ikutan dari tetangganya. Banyak mungkin yang berangkat haji karena apa? Karena nggak mau nama di KTP-nya belum ada huruf H-nya di depan. Jadi memperbaiki niat itu harus. Mengikhlaskan niat itu wajib. Karena syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama mengikhlaskan niat, kemudian mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, insya Allah sudah kita atau jamaah semua mulai lakukan, yaitu kita mulai manasik, kita mulai belajar. Dan kita mulai berbekal dengan ketakwaan. Yang insya Allah semoga ini menjadi jalan yang Allah berikan untuk kita semua agar dimudahkan untuk berangkat haji. Mungkin sekarang manasik walaupun belum ada planning berangkat, tiba-tiba selesai manasik dapat undangan tahun depan berangkat, wallahu alam. Mungkin kita nggak tahu tiba-tiba Rila Imani Academy memberangkatkan haji jamaahnya yang sedang yang hadir ke webinar, wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, kode ke akademinya, bismillah. Insyaallah. Selanjutnya untuk hal-hal yang disunnahkan saat kita berhaji atau berihram. Ya, ada beberapa hal yang disunnahkan ketika kita hendak berhaji atau berihram. Sebagian besar itu sama dengan ibadah umrah, yang dimana itu melakukan mandi besar, mandi wajib, terutama bagi wanita yang sedang dalam haid ataupun nifas. Sebelum mulai mandi bersih walaupun masih dalam kondisi haid. Kemudian mengenakan wangi-wangian sebelum berniat ini, sebelum berniat. Adapun pakaiannya, maka yang laki-laki adalah 2 lembar kain sebagaimana ketika melaksanakan umrah. Adapun yang perempuan, maka dia mengenakan baju yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian melakukan niat ihram. Setelahnya memperbanyak membaca tahlil, tasbih, dan juga takbir. Dan diantara sunnahnya adalah kita itu menghadap kiblat ketika membaca niat. Kalau nggak ngadep kiblat sebenarnya nggak apa-apa, cuman sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi adalah kita menghadap kiblat. Dan setelah membaca niat, maka kita memperbanyak membaca talbiyah, yang dimana lafaznya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu beberapa hal yang disunahkan saat berhaji atau berihram. Kemudian apa yang masih dibolehkan ketika kita berihram? Ada larangan-larangan, ada juga yang dibolehkan. Yang masih dibolehkan adalah kita masih boleh mandi. Kita masih boleh mandi, kemudian kita masih boleh menggosok gigi, kita boleh mencuci tangan. Yang nggak boleh di sini mengenakan wewangian. Jadi kita boleh mandi tapi nggak boleh pakai sabun yang ada aroma-aromanya, yang wangi, itu nggak boleh. Kalau sikat gigi pakai pasta gigi nggak masalah. Kenapa? Karena pasta gigi itu tujuannya bukan buat mengharumkan, beda dari sabun. Kemudian kita boleh di sini membunuh hewan yang menyakiti. Seperti misalnya lagi di tenda ada nyamuk atau ada ular, itu boleh. Menghirup bau wangi-wangian juga boleh. Bagi yang laki-laki boleh menutup wajah atau muka kalau memang diperlukan. Ya, menggaruk kepala atau kalau kuku udah setengah patah itu kita potong, itu nggak masalah insya Allah. Kemudian yang banyak sering ditanyakan tuh boleh nggak pakai jam tangan, kemudian pakai kacamata, kemudian masker, itu boleh. Terus menggunakan payung atau berteduh di bawah
atap atau tenda atau berteduh di dalam mobil itu juga hal-hal yang dibolehkan dan tidak membatalkan atau menjadikan pahalanya berkurang. Kemudian menggunakan sandal jepit itu boleh. Menggunakan sepatu boleh asal sepatunya tidak menutup mata kaki. Mungkin ada yang kayak model sepatu gunung itu yang nggak nutup mata kaki itu boleh. Membawa ransel, membawa tas, kemudian menggendong anak dan sebagainya, hal tersebut juga dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Setelahnya menyembelih hewan ternak, hal tersebut juga diperbolehkan. Kemudian berburu binatang laut, membunuh serangga dan binatang-binatang kecil yang mengganggu atau berbahaya, kecuali semut ya. Tapi kalau semutnya mengganggu atau menggigit maka dibolehkan. Kemudian bagi wanita maka dibolehkan mengenakan segala bentuk pakaian dan perhiasan asalkan tetap memenuhi ketentuan syariat. Boleh bagi laki-laki menjahit kain ihramnya yang sobek, misalnya tersangkut di ranting dan sebagainya kemudian sobek, maka boleh dijahit. Boleh mengenakan celak bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian boleh mencuci kain ihramnya tapi tetap tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Ya. Melakukan bekam juga boleh, menjalani operasi, transfusi dan donor darah juga boleh. Setelahnya kita lanjut ke larangan-larangan ketika berihram. Nah, kalau tadi apa saja yang dibolehkan, maka sekarang apa yang tidak dibolehkan. Larangan yang pertama ini terutama bagi pasangan suami istri, maka tidak boleh berhubungan sampai selesai tahallul atau sampai selesai rentetan ibadah hajinya. Maka tidak diperbolehkan sama sekali walaupun tidak sampai keluar mani. Dan larangan ini berlaku dimulai setelah niat ihram. Kemudian itu larangan yang barusan itu dapat merusak ihram, adapun yang setelahnya maka ini tidak merusak ihram. Di antaranya mengambil rambut dari seluruh tubuh, misalnya nyabut bulu tangan atau yang di hidung dan sebagainya. Setelahnya memotong kuku tangan maupun kaki itu nggak boleh. Tadi kalau yang patah kita cabut karena sudah patah itu nggak masalah. Tapi kalau motong yang masih utuh itu tidak boleh. Berburu nggak boleh. Beda ya, memotong hewan sembelihan, hewan ternak sama berburu itu beda. Kemudian menikah juga tidak boleh, menikahkan juga tidak boleh. Memakai wewangian juga nggak boleh. Dan dalam kondisi berihram maka tidak boleh mengenakan, bagi laki-laki tidak boleh mengenakan baju, celana, pakaian dalam, kaos kaki dan sebagainya. Sarung tangan nggak boleh. Ini buat laki-laki. Yang perempuan juga nggak boleh sarung tangan ya, karena telapak tangannya harus terbuka. Kemudian berbuat maksiat, bertengkar, adu argumen dan sebagainya juga dapat mengurangi pahala dari ibadah. Ya. Apa dendanya? Nah, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, ketika melakukan pelanggarannya atas dasar lupa atau tidak tahu, maka hukumnya tidak terkena sanksi apapun. Jadi kondisinya ketika dia dipaksa, kemudian atau lupa atau tidak sadar, maka tidak ada sanksi bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, ketika dia melakukan pelanggarannya secara sengaja, dia tahu hal tersebut tidak boleh dan tidak ada paksaan, dikarenakan ada alasan syar'i yang mengharuskan, maka tidak berdosa namun tetap harus membayar denda. Kemudian yang ketiga, melakukan pelanggaran secara sengaja tanpa alasan syar'i, maka orang tersebut berdosa dan wajib membayar denda dari pelanggarannya. Nah, adapun rincian denda pelanggaran ihram adalah sebagai berikut, di bawah itu sudah ada penjelasannya.
bagi yang melaksanakan akad nikah maka tidak ada denda yang harus dibayar, namun orang tersebut harus bertaubat. Kemudian bagi yang mencukur rambut, maka dia bisa memilih untuk, jadi ini untuk yang mencukur rambut atau beberapa pelanggaran yang lain yang tadi sudah disebutkan, antara dia menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang fakir miskin seporsi makanan yang biasa kita makan, ya. Adapun untuk yang tadi antara suami dan istri ketika dia berhubungan badan, maka itu babnya berbeda. Dia yang pertama orang tersebut berdosa dan harus bertaubat. Kemudian manasik umroh dan hajinya juga jadi rusak. Masih wajib melanjutkan, tapi tetap harus mengulangi hajinya. Dan dia harus menyembelih seekor unta, bukan kambing ya, unta, beda ini. Wallahu ta'ala alam, mungkin sekian jamaah semuanya. Saya kembalikan lagi kepada moderatornya, Ustaz. Falyatafaddal mashkura, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah, Ustaz. Bisa dilanjutkan, Ustaz? Sudah. Ke sesi berikutnya mungkin. Alhamdulillah. Eh, Masya Allah ya, ilmunya daging banget nih Ustaz. Oke, mungkin sedikit informasi tambahan. Jadi kebetulan Ustadz Amar ini juga merupakan ini ya provider jasa handling begitu ya Ustadz. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang Iya, sedang itu. mencari jasa handling selama di Saudi gitu ya, untuk keperluan transportasi dari bandara ke kota gitu ya, dan juga untuk mencari hotel gitu, itu nanti bisa insya Allah Ustadz Amar bisa bantu handle seperti itu. Insya Allah bersama Baik, Rihlah Imani. siap Ustadz. Selanjutnya boleh nih kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan boleh disampaikan, boleh unmute lalu sampaikan pertanyaannya atau lewat kolom chat itu juga boleh banget seperti itu. Mungkin dari saya dulu kali ya, Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan cukup materinya sangat-sangat menarik gitu ya. Mungkin kalau dari sisi saya, nah tadi kan saya sempat mendengar tuh katanya ada yang apa namanya, misalkan dalam prosesnya itu pertama kita udah sempet tawaf dulu terus tahallul gitu misalnya gitu ya. Dan setelah itu untuk masuk ke bagian ibadah hajinya itu harus berihram lagi gitu. Nah, itu apakah mikotnya dilakukannya itu di tempat yang sama dengan saat kita pertama kali masuk ke kota Makkah atau kita ngambil mikotnya itu di daerah yang biasanya penduduk Makkah ngambil mikotnya, Ustaz? Kalau sudah, Afwan, jadi kalau sudah berumroh kemudian, jadi ini kita bahasnya haji yang tamattu ya. Hmm, Jadi sudah umroh, kemudian sudah ganti pakaian, sudah tahallul umroh, kemudian berihram lagi untuk haji. Maka ambil mikotnya itu dari rumah, nggak perlu ke mikot, baik. dari Berarti berarti rumahnya. di misalnya di hotelnya begitu ya? Iya, hotelnya di mana udah langsung berihram, di bis sebelum jalan ke Arafah diniatkan seperti itu. Oke, Jadi nggak perlu ke baik. mikot lagi. Mhm. Baik, Ustaz.
Ini selanjutnya dari Bapak Ahmad Saifuddin. Untuk kebijakan haji di Indonesia, itu bisa yang dikirimkan ke Makkah itu apakah diorganisir ya untuk hajinya itu secara tamattu apa ifadah gitu, Ustaz? Untuk yang dari Indonesia itu biasanya sudah terorganisir untuk melaksanakan ibadah haji tamattu biasanya. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang berangkat ibadah haji itu mereka belum pernah melaksanakan ibadah umroh sebelumnya. Walaupun mungkin banyak yang sudah pernah, tapi kemungkinan dia umrohnya sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi bukan di tahun yang sama dengan dia melaksanakan ibadah haji, maka tidak bisa melakukan haji ifrat. Jadi untuk melakukan ifrat ini umrohnya harus di tahun yang sama dengan tahun hajinya itu. Kalau sudah lama sekali maka harus melaksanakan tamattu. Dia datang harus umroh dulu. Dan itu dilaksanakan di bulan haji. Dan biasanya dari Indonesia itu dipukul rata, mengorganisir dengan sama rata semuanya. Seperti itu. Karena banyak yang rata-rata emang belum berangkat atau belum melaksanakan ibadah umroh sebelumnya. Itu kenapa diratakan semuanya tamattu. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya, boleh dituliskan di kolom chat saja atau boleh langsung unmute dan sampaikan pertanyaannya. Udah mulai pada ngantuk kayaknya Ustaz. Bisa jadi nih kayaknya ya, Pak Panji. Ustaz. Boleh, silakan Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, khususnya nih yang insya Allah akan berangkat haji tahun ini gitu ya. Barangkali belum masih nyari-nyari untuk jasa handlingnya nanti boleh langsung japri aja sama Ustadz Amar, insya Allah beliau akan memfasilitasi ibu begitu ya untuk proses selama di sananya. Nah, ini dari Ibu Arisna. Saya bantu bacakan ya Ustadz. Nah, seandainya nih ya Ustadz, jika dalam bulan sebelumnya kita udah umroh, terus kita pulang ke Indonesia, kemudian kita bulan berikutnya haji, apakah itu bisa termasuk haji apa? Ifadah ya, ifrat ya. Ifrat ya. Jadi Ifrat itu ya. bisa pilihan sebenarnya. Kita mau ifrat atau mau tamattu. Kalau misalnya kita mau ifrat nggak masalah, berarti tinggal nggak usah mikot nanti. Langsung masuk aja ke Mekah dengan niat untuk berhaji. Maka hajinya nanti jadi ifrat. Adapun kalau kita ketika terbang kita ikut dengan jamaah niat dan berihram, maka otomatis hajinya menjadi haji tamattu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita punya pilihan ketika baru berangkat umroh terus alhamdulillah dapat panggilan haji juga, maka kita punya pilihan mau ambil yang ifrat atau tamattu, itu bebas. Seperti itu Ibu. Baik. Ya, semoga terjawab Bu Arisna. Nah, untuk materi insya Allah nanti untuk recordingnya akan di-share Bapak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir gitu kalau misalkan Bapak ada di grup sahabat Imani Mandiri begitu ya. Nanti itu akan di-share di sana. Dan juga tentunya di grup Rihla Imani Academy nanti link recordingnya akan diberikan juga seperti itu. Nah, berarti ini dari Ibu Harisna ya. Berarti bisa ya Ustadz, walau pulang ke Indonesia bukan mukim di Mekah ya. Alhamdulillah seperti itu. Boleh tadi kondisinya antara kita sudah berumroh sebelumnya dan tinggal di Mekah atau kita sudah berumroh sebelumnya kemudian keluar dari Mekah. Dua-duanya nggak masalah. Yang penting kita melaksanakan ibadah umrohnya sebelum bulan haji dan masih di tahun yang sama ya. Tidak harus menetap di Mekah. Seperti itu Ibu Arisna.
Nah, ini boleh deh untuk satu pertanyaan lagi dari Ibu Fani Fadilah. Ustadz, untuk haji mujamalah, apakah orang biasa bisa memakai visa itu? Mungkin boleh dibantu Ustadz untuk jawabannya. Sebenarnya ini bukan masuk materi haji ya, ini masuk materi pemerintahan. Kalau haji mujamalah itu sebenarnya itu kuota khusus yang diberikan, kuota tambahan. Adapun keputusan siapa yang mendapatkan, siapa yang menggunakan itu benar-benar dari orang yang mendapatkan kuota. Beda dengan kuota haji reguler. Maka itu sudah keputusan, itu sudah dari pemerintah Arab Saudi yang diamanahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan sesuai aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika ada pelanggaran di hal tersebut, maka yang menjalankan mendapat dosa. Adapun untuk haji mujamalah, maka ini murni kekuasaan atau hak dari yang memiliki undangan. Allahu taala alam. Masya Allah. Baik. Hmm, oke, baik. Ini maunya yang haji ifrad karena ini haji yang dilakukan Rasulullah gitu ya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:52 waktu Indonesia Barat, kita bisa eh, cukupkan. Sampai di sini dulu. Nah, mungkin ini agak nyenggol nih terkait regulasi ya, Ustaz. Sebagai pertanyaan penutup dari Ibu Marleni. Kalau misalkan nih kita pergi haji, tapi visanya bukan peruntukannya gitu. Ini secara hukumnya itu bagaimana ya, Ustaz? Visanya bukan untuk haji. Maksudnya di Iya. sini seperti ini. Jadi ketika kita berangkat ke Saudi, misalnya saya kan sudah sempat tinggal di Saudi ya. Saya tinggal di Hmm. Saudi kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan di situ saya punya izin tinggal untuk menetap di Saudi. Tapi saya tidak punya izin untuk berhaji. Kemudian saya mengajukan misalnya, suaranya jelas atau putus-putus? Di saya jelas, Nah, Ustaz. Mungkin nanti oke, di recording akan kami kirimkan kembali ya, Ibu. oke. Jadi saya tinggal di sana dengan izin tinggal, kemudian saya mengajukan untuk berangkat haji dari dalam Saudinya. Karena saya punya izin tinggal, saya mengajukan untuk berhaji dengan kuota orang Saudi. Maka hal tersebut diperbolehkan. Kalau seperti itu maksudnya. Tapi kalau misalnya berangkat ke Saudinya dengan contohnya ada visa visit atau visa bisnis misalnya, kemudian sampai sana dia tidak punya izin haji, hanya dengan visa visit atau visa bisnis tersebut, dia memaksakan untuk masuk dan berhaji, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Ya, jadi beda ketika sudah masuk di dalam terus ngurus izin untuk haji dari dalam secara resmi, dapat maka boleh. Tapi kalau kucing-kucingan sama polisi itu nggak boleh. Karena pemerintah sudah menetapkan la hajja bila tasrih di Saudi itu tidak boleh berhaji tanpa tasrih, dan yang dimana peraturan tersebut ditetapkan untuk kemaslahatan kaum muslimin agar tidak ada perkara-perkara yang tidak diinginkan, karena beberapa tahun belakangan itu banyak kejadian yang ilegal-ilegal, kemudian mereka meninggal dan sebagainya dikarenakan entah dehidrasi dan sebagainya, karena mereka masuknya itu kucing-kucingan secara ilegal, ada yang sampai terdampar di tengah padang pasir dan dan mereka tidak bisa sampai ke kota Mekah. Wallahu taala alam. Kalau secara resmi tidak masalah, tapi kalau kucing-kucingan seperti itu jatuhnya bisa bisa haram. Wallahu taala Mohon alam. Ustaz, Iya, mohon maaf Ustaz. gimana Ibu? Iya, maksud pertanyaan saya begini. Saya eh, saya di Indonesia nih, Iya, pengen pergi haji, terus dijanjikan
saya berangkat itu pakai visa kerja, tapi sayanya nggak kerja. Hmm. Nah, sampai sana dibuatkan igoma, terus setelah igoma jadi yang udah eh, dibikin 1 tahun, nanti di sana itu didaftarkan hajinya sama syarikah sana. Terus sayanya pulang. Nah, pas hajian saya berangkat dengan alasan karena saya itu visanya visa kerja ya. Saya berangkat kerja tapi di sananya nggak kerja, cuma haji. Cuma mau Izin hajian hajinya saja, keluar resmi. Izin hajinya ada keluar resmi. udah resmi. Tidak masalah, insya Allah. Kenapa? Karena sekarang izin visa kerja itu yang mengeluarkan perusahaan. Iya, Tidak betul. sembarangan orang bisa ngeluarin. Yang ngeluarin perusahaan. Ketika perusahaan yang ngasih visa tersebut untuk ibu berangkat, tapi saya wallahu ta'ala alam, ini pendapat saya pribadi ibu ya. Ketika perusahaan tersebut memberikan izin, dan tidak hanya yang haji ya, banyak orang-orang Indonesia yang tinggal di sana itu menggunakan visa kerja yang kerjaannya tidak sesuai dengan visa tersebut. Dia beli Iya, visa dari perusahaan, dia bayar, tapi kerjanya tidak di perusahaan itu. iya, Banyak iya, yang seperti itu. Jadi ketika hal tersebut perusahaannya mengizinkan, kemudian prosesnya juga sesuai prosedur, pengurusan iya, dan sebagainya, menurut saya pribadi hal tersebut tidak masalah. Karena apa? Karena mereka melakukan itu secara resmi, mereka bayar ke pemerintah, pemerintah mengizinkan. Bahkan iya, orang-orang di sana pun tahu banyak yang berangkat tidak bekerja sesuai, tapi tidak dipermasalahkan selama mereka tidak mengganggu dan tetap mengikuti peraturan. Wallahu taala alam kalau itu yang Ibu tanyakan. iya, betul seperti itu. Terima Seperti kasih itu banyak Ibu. Iya, sama-sama. saya. Karena kalau ikut kuota Arab, insya Panjang, Allah bukan langsung berangkat. ya Fasilitasnya satu ya. fasilitasnya itu jauh dari yang Karena kalau kita. alhamdulillah saya juga sudah pernah Ibu. Saya kan waktu kuliah juga sudah pernah daftar ikut dengan fasilitas itu, daftar di sana. Jadi Ya. berangkat kita ikut rombongan apa segala macam. Jadi saya tahu memang fasilitasnya jauh banget berbeda untuk orang yang dari dalam sama yang dari luar. Oh iya, iya betul. Mm-mm. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya, Jadi saya insya Allah semakin mantap lah. Dan sama-sama mudah-mudahan insya Allah. dimudahkan jalannya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. Mabrurah insya Allah Ibu. Amin. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa cukupkan ya, Ustadz, untuk webinar kita pada malam hari ini. Jadi Baik, kalau memang setelah sudah dicukupkan saja Ustaz ya. ya siap, siap. Baik. Ini setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu disilahkan untuk menyalakan kameranya. Setelah ini saya akan membantu koordinasikan untuk dokumentasinya seperti itu. Bagi yang ingin menyalakan kamera silakan. Saya tunggu.